Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran bersama Bapak Pak Husni Mubarok. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak yang saleh dan salehah. Apa kabarnya? Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, setelah minggu sebelumnya kita mempelajari kisah Nabi Zulkifli. Kali ini kita akan mempelajari kisah Nabi Yunus. Ada yang sudah tahu? Atau pernah membaca kisah Nabi Yunus? Bagus ya kalau sudah ada yang tahu. Kalau belum, mari kita bahas bersama-sama. Anak-anak bisa buka buku Sirah Nabi di halaman 5 ya. Nabi Yunus memiliki nama lengkap yaitu Yunus bin Matta. Allah mengutus Nabi Yunus untuk kaum Ninawa. Dan ternyata pada saat itu, kaum Ninawa berada dalam kebodohan dan kekafiran. Mereka senantiasa menyembah berhala dan menyekutukan Allah. Nabi Yunus pun mengajak kaum Ninawa untuk menyembah Allah, yang telah menciptakan manusia juga seluruh ciptaan yang ada di alam semesta ini. Juga agar meninggalkan persembahan mereka kepada berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Nabi Yunus merupakan seorang pendatang di kaum Ninawa. Kemudian mereka pun belum pernah mendengar ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Nabi Yunus. Mereka pun tidak dapat menerima ajaran serta ajakan Nabi Yunus, karena sulit bagi mereka untuk berhenti mengikuti ajaran dan kepercayaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nah, selain itu, mereka pun menganggap Nabi Yunus sebagai orang asing karena Nabi Yunus tidak memiliki hubungan persaudaraan dengan mereka. Anak yang saleh dan salehah, oleh karena itu, kaum Ninawa selalu menolak ajakan Nabi Yunus. Akhirnya, Nabi Yunus meninggalkan mereka dalam keadaan marah. Nabi Yunus pun mengancam bahwa mereka akan mendapat azab dalam 3 hari yang akan datang. Ternyata benar saja, setelah Nabi Yunus pergi, kaum Ninawa mulai melihat tanda-tanda ancaman yang telah disebutkan oleh Nabi Yunus. Saat itu, udara di sekitar Ninawa menjadi gelap. Binatang-binatang peliharaan mereka nampak gelisah. Angin pun bertiup kencang dari segala penjuru. Kemudian membawa suara gemuruh yang menakutkan. Akhirnya mereka pun percaya kalau Nabi Yunus tidak pernah berdusta. Berangkatlah mereka untuk mengungsi ke padang pasir dengan membawa anak-anak, juga hewan ternak dan binatang kendaraan mereka. Lalu mereka berdoa kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa mereka. Allah pun menyiapkan azab dari mereka. Kemana perginya Nabi Yunus? Setelah meninggalkan kaumnya, ternyata Nabi Yunus pergi dengan menaiki perahu bersama orang-orang. Namun, di tengah perjalanan, perahu yang mereka naiki terombang-ambing. Mereka khawatir perahu mereka tenggelam. Maka, mereka mengadakan undian untuk menentukan seseorang yang harus dilempar ke laut supaya meringankan beban perahu. Dan ternyata anak-anak, undian itu jatuh kepada Nabi Yunus. Akan tetapi mereka enggan melempar Nabi Yunus. Kemudian mereka mengundi lagi dan ternyata undian masih tetap jatuh kepada Nabi Yunus. Sampai undian tersebut 3 kali diundi. Kemudian Nabi Yunus bangkit dan menceburkan diri ke laut. Lalu Allah mengutus ikan paus untuk menelan Nabi Yunus. Tetapi Allah memerintahkan agar tidak memakan Nabi Yunus sebagai daging santapan dan juga tidak meremukkan tulangnya.
Sebab Nabi Yunus bukanlah makanan bagi ikan. Akan tetapi ikan tersebut hanyalah penjara sementara bagi Nabi Yunus. Kegelapan lautan dan kegelapan malam, Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Ikan paus itu membawanya ke berbagai lautan, hingga akhirnya sampai di dasar sebuah lautan. Tiba-tiba di sana Nabi Yunus mendengar suatu bunyi. Dia berkata di dalam hatinya, suara apakah itu? Allah pun mewahyukan kepada Nabi Yunus bahwa suara itu adalah zikir binatang di lautan. Pada saat itu Nabi Yunus berkata, tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Lalu para malaikat pun mendengar zikir Nabi Yunus. Lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar suara yang lemah di daerah yang asing. Allah berfirman, itu adalah suara hambaku, Yunus. Dia mendurhakaiku, maka aku memenjarakannya dalam perut ikan di sebuah lautan. Lalu para malaikat berkata, bukankah ia adalah seorang hamba yang soleh, yang pada setiap hari amal soleh dilaporkan kepadamu? Lalu Allah mengiyakan. Pada saat itulah para malaikat menolong Nabi Yunus. Allah menyuruh ikan agar menolong Nabi Yunus. Lalu ikan melemparkan Nabi Yunus ke pantai. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, demikianlah Allah menolong Nabi Yunus karena dia adalah salah satu hambanya yang beriman dan selalu berbuat amal soleh. Anak-anak yang soleh dan solehah, jadi begitu ya cerita tentang Nabi Yunus. Tentu kita sulit membayangkan apa yang terjadi pada kita apabila kita ditelan oleh ikan paus. Di dalam perut ikan saja sudah gelap. Kalau kita diberi mati lampu saja saat malam hari, pasti sudah panik. Tetapi Nabi Yunus tidak seperti itu. Nabi Yunus tetap berdoa dan berzikir kepada Allah, sehingga dengan keimanannya mampu menolongnya selamat dari perut ikan paus. Nah, anak-anak, selain itu kita pun tidak boleh mencontoh sikap kaum Ninawa. Saat diajak beriman, terus saja mereka menolaknya. Ketika sudah melihat ajab di depan mata, baru saja bertobat takut. Nah, sebisa mungkin kita harus senantiasa beriman kepada Allah ya. Bagaimana caranya? Caranya dengan menuruti semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Misalkan, ketika anak-anak mendengarkan azan, kita harus segera melaksanakan sholat. Jangan ditunda-tunda, apalagi kalau nunggu ditegur sama orang tua. Ya, tidak boleh ya. Kita harus rajin supaya kita termasuk orang-orang yang soleh dan solehah. Baik, anak-anak, mungkin demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan selalu mengamalkan yang baik. Siap? Insya Allah ya. Nah, anak-anak, Bapak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.